dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Labelisasi bukanlah suatu penentu karakter dan masa depan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, berdirinya saya di sini, saya ingin meluruskan pandangan berpikir mengenai Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata wajib di sini. Kata wajib ini adalah kata yang mengikat bahwa pada dasarnya tanpa adanya tes kompetensi politik tersebut, para kandidat politik di Indonesia tentunya sudah memiliki predikat yang baik tentang ujian ataupun dasar mereka menjadi kandidat politik. Marilah kita berdiri di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya sedari tadi tim pro terlalu berorientasi pada perbaikan sistem politik yang hanya mengandalkan opini mengenai demokrasi yang gagal. Pada poin argumen yang disampaikan tim pro, mereka berkata mengenai keadaan status quo yang gawat darurat atas dasar tidak percaya masyarakat dengan aparat politik yang sekarang ada di Indonesia, yang kemudian mereka juga mengatasnamakan pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakat, kemudian perhatian masyarakat yang muak atas sistem demokrasi saat ini ada di Indonesia. Yang kedua adalah poin B, di mana mereka cenderung berorientasi pada kesalahan oknum politik atas tanggung jawab tindakan pratikalitas serta bentuk pengkhianatan aparat yang intinya berlawanan terhadap apa yang mereka harapkan. Pada dasarnya mereka berkata tentang apatis dan sebagainya, akan tetapi mereka tidak berpikir bahwa masyarakat sendirilah yang menaungi nilai-nilai apatis tersebut. Dari dua poin yang disampaikan mereka, lupa bahwa satu, mengubah sistem bahkan memperbaiki demokrasi tidaklah mudah seperti apa yang mereka katakan. Lalu adalah perlunya evaluasi mendalam atas labeling demokrasi yang kacau yang selalu mereka tekankan dan mereka ucapkan. Dan yang terpenting adalah melakukan kesalahan, atau dalam artian mereka bermaksud bahwasannya kandidat politik ini selalu melakukan kesalahan. Pada dasarnya yang melakukan kesalahan adalah oknum, bukan keseluruhan anggota atau kandidat politik yang dimaksud. Sehingga pada dasarnya kandidat politik yang di Indonesia pun masih ada orang-orang yang baik yang bisa menyusun bangsa ini lebih baik. Lalu selanjutnya adalah sekarang mari kita kembalikan pada dasar kewajiban kandidat politik yang harus lulus tes kompetensi agar dapat mencalonkan diri. Kewajiban ini memanglah sesuatu yang baik, akurat, akan tetapi kita tidak bisa mengaitkan nilai atau hasil dengan perjuangan lalu juga kompetensi kandidat di lapangan. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya kita bisa berkaca pada kandidat politik tahun lalu ataupun tahun ini. Mereka mempunyai background pendidikan yang bagus, mereka mempunyai status masyarakat yang bagus. Mereka juga tentunya pernah mengalami tes kompetensi yang serupa, akan tetapi ini masih belum ditekankan atau belum masuk dan rujuk pada undang-undang. Inilah yang diharapkan oleh tim pro. Namun mereka lupa bahwasannya tes untuk lulus kompetensi ini hanya berdasar pada kognitif yang mereka jabarkan bahwasannya kewajiban ini memanglah sesuatu yang baik, akurat, akan tetapi kita juga tidak bisa mengaitkan nilai dan juga perjuangan. Lalu tim pro mengatakan ujian atau tes yang mereka buat adalah termaktub 3 hal aspek penting, yaitu misalnya hukum, sosiologi, lalu politik dan sebagainya seperti yang mereka sebutkan. Akan tetapi mereka belum tahu bagaimana mereka mencatat atau merancang sistem tersebut dengan memperhatikan kompetensi yang mereka inginkan. Namun ternyata jika kita atau politikus tersebut dihadapkan dengan keadaan yang seperti demikian, tentunya politikus tersebut bukan lagi hanya bisa meraba, tetapi mereka juga pasti persiapan dan belajar. Sehingga ini yang bisa menjadi tanda-tanda 50/50 bahwasanya mereka juga hanya bisa belajar, nilainya bagus, tapi kita tidak tahu dengan kondisi lapangan. Dengan kondisi yang demikian, mereka juga pasti akan punya prinsip, lebih baik kita belajar dulu sebelum tes supaya nilainya lebih baik dan kita bisa dipercaya masyarakat untuk mencalonkan diri. Lalu, akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak berpikir bahwasanya kita tidak dapat menetapkan standarisasi seperti demikian. Jangan lupakan guru terbaik adalah pengalaman. Sehingga dari sisi kami menolak atas dasar yang pertama, dalam pencalonan diri bukan hanya bisa diukur dari tes saja. Yang kedua,
kedua, pengalaman skill jam terbang lebih berpengaruh daripada ujian atau tes yang belum tentu akurat pembuatannya dan penilaiannya. Lalu yang ketiga, karakter dan rasa cinta tanah air bukan hanya dinilai dari labeling karena dia nilainya banyak atau nilainya tinggi. Lalu yang keempat adalah kecurangan dalam pengerjaan tes bisa terjadi. Yang kelima, seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari tes saja. Kemudian dari sini, mekanisme solusi yang saya tawarkan untuk memperbaiki kesalahan berpikir dari tim kontra adalah bahwasanya kita perlu observasi lebih lanjut mengenai kandidat politik. Lalu adalah penelusuran background pendidikan yang sesuai. Yang ketiga adalah pencegahan dan antipasi budaya akar masyarakat yang denial, naif, fanatisme, serta KKN yang merajalela. Yang keempat adalah perlindungan hukum untuk pemilih di pemilu nanti. Yang perlu saya tekankan adalah sesuai dengan status quo yang mereka agung-agungkan. Status quo yang mereka agung-agungkan adalah tadi masyarakat yang muak, politik yang jelek, dan sebagainya. Padahal kita perlu lihat bahwa status quo yang sebenarnya adalah masyarakat sendiri yang sangat terobsesi pada orang yang dicalonkan, politik uang, dan pendidikan serta pendirian yang rendah. Jadi masyarakat sendiri sudah tahu kandidatnya itu jelek, tapi mereka tetap memilih kandidat tersebut. Lalu yang kedua adalah kecenderungan budaya FOMO di dunia politik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia ini kita bukan hanya hidup di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, sehingga kecenderungan FOMO ini masih menjadi akar kunci masyarakat sangat tutup mata terhadap demokrasi yang mereka agung-agungkan, dan mereka yakinkan bahwa dengan tes ini bisa menyelamatkan kandidat politik dan kedepannya. Sehingga yang ingin saya tekankan di sini, saya menolak bukan karena saya tidak setuju dengan opening statement dari tim pro mengenai bahwa ujian ini bisa menjadi dasar. Lalu juga saya juga mempunyai pengalaman dan saya juga percaya bahwasanya orang yang bodoh belum tentu bisa dikatakan beliau itu bodoh dalam memimpin. Tetapi terkadang orang yang pintar dalam aktivitas akademiknya belum tentu bisa memimpin. Jadi daripada kita menerapkan standarisasi dari tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri, kita lebih baik lebih menggali potensi mereka dalam artian potensi dalam dunia langsung atau di lingkungan langsung yang bisa menjadikan mereka lebih terpercaya. Lalu selanjutnya adalah di sini saya menekankan bahwasannya kita berdiri di sini bukan hanya untuk mencalonkan pemimpin yang baik dari segi kultur dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.